Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dean Khairupan. NIM saya 210611010031. Saya dari kelas A3 Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Salam literasi. Pada saat kali ini saya akan membahas tentang materi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Poin yang pertama adalah perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Poin yang kedua adalah perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat, dan para pemuda itu berikrar dengan ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia. Berikut ini fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga adalah bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat adalah bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, bahasa Indonesia adalah bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.